Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Ya. Nggak ada sponsor dari luar, sponsor dari diri sendiri aja. Ini kita ada jualan topi kami suka turbo, topi heran, polo shirt seperti ini. Terus ini penting nggak usah apabila Anda punya mobil listrik atau motor listrik. Ini bisa mematikan api lithium ion, ya, lithium fire killer. Namanya juga lithium fire killer. Kayak gini footage-nya. Lama juga. Nah itu dia. Lithium kebakar. Berita pertama, Lexus RZ resmi dijual akhirnya. Kami sudah coba juga kemarin. Nah, setelah diperkenalkan di GJAW beberapa bulan yang lalu, akhirnya Lexus Indonesia resmi menjual mobil listrik Lexus RZ. Lexus RZ adalah mobil listrik pertama Lexus yang memang dibangun untuk EV, untuk electric car, bukan dari mobil internal combustion yang dilistrikkan. Platformnya itu sebenarnya sama dengan Toyota bZ4X dan Subaru Solterra. Nah, platformnya namanya eTNGA, tengah. Baterainya berkapasitas 71,4 kWh, ya, menjanjikan jarak tempuh hingga 400 km. Nah, kalau di bZ4X katanya kan sampai 500 km karena baterainya itu kayaknya sama ya. Tapi di RZ ya itu motor listriknya total 308 horsepower, ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan bZ4X karena dual motor. Tenaga yang disalurkan ke 4 roda all wheel drive yang disebut dengan direct 4. Jadi torsinya bisa diatur harus disalurkan ke roda depan atau belakang atau semuanya. Itu secara otomatis ngaturnya. Itu bisa drifting berarti? Enggak, dia secara otomatis. Dengar nggak sih secara otomatis? Iya. Drifting itu belakang doang. Interiornya itu mewah, khas sebuah Lexus. Jok kulit, setir kulit. Sebenarnya RZ itu kemarin joknya nggak kulit tuh, fabrik. Sweat. Jadi kayak kulit dibalik. Ada display multimedia yang besar di tengah dashboard, besar sekali. Secara bentuk masih ada impresi sebuah bZ4X. Ya ada lah, tapi tetap itu Lexus sekali. Ya cuma masalahnya di instrumen clusternya itu layarnya nggak full, cuma nggak besar-besar amat. Di bZ4X juga nggak besar-besar amat, tapi bZ4X kanan kirinya tuh ada barbar sesuatunya. Kalau di RZ enggak. Di RZ. Tapi menurut Lexus, RZ didesain menggunakan konsep seamless e-motion, bukan emosi ya, e-motion. Hasilnya adalah menurut kami bodi yang aerodinamis dan rupa yang menarik perhatian. Harganya nih, 2.287 juta rupiah. Dua kali, enggak. Ya, tapi apakah yang didapatkan 2 kali lipatnya? Secara motor penggerak, ya, dual motor. Secara brand, satu Toyota, satu Lexus. Ya kan? Tapi bentuknya sih kayaknya jauh kerenan si RZ ini. Dalamnya gedenya ya sama kayak gitu. Tapi nyetirannya tuh enak loh. Dari semua line up kemarin, bahkan ada RX 500H yang akan kita bahas nih sebentar lagi. Itu kalau menurut kami di tikungannya tetap enakan RZ karena titik berat yang ke bawah itu sangat pengaruh sekali. Mobil listrik tuh punya kelebihan khusus di titik berat ke bawah. Nah, sekarang Lexus RX 500h F Sport Plus. Jadi keluarga Lexus RX itu lengkap sudah. Setelah menghadirkan Lexus RX 350 dan 450h Plus di Indonesia, kini giliran sebenarnya Lexus banyak nih. RX 350, RX 350h, RX 450h Plus. Nah, kemudian yang ini baru RX 500h F Sport Plus. Nah ini nih. Perbedaan dengan yang hybrid yang lain, RX 500h ini tidak bisa EV mode. Jadi begitu kita pencet tombol start, itu mesinnya nyala. Kan biasanya kalau hybrid mesinnya mati dulu, kalau baterai masih penuh, ya. Ini mesin langsung nyala. Karena ini didesain bukan untuk efisiensi, ini didesain untuk tenaga. Makanya tidak pernah di state sama Lexus berapa besar baterainya. Nah, ini adalah varian tertinggi dan paling mahal di jajaran Lexus RX. Harganya 1.961 juta rupiah, ya, on the road tapi bukan off the road loh. Dan untuk pertama kalinya ada Lexus dengan mesin turbo hybrid paralel. Nah,
Mesinnya sebenarnya sama dengan mesin Lexus RX 350, yaitu 2400 cc turbo. Non-hybrid yang 350 ya, tapi yang ini sudah turbo ditambah hybridnya lagi. Tuh, jadi tenaganya besar. Dan ini bukan plug-in hybrid ya, jadi tidak bisa di-charge pakai colokan charger gitu. Nah, menghasilkan tenaga, ya totalnya nih, makanya ini top of the line-nya. 366 horsepower kalau dikombinasi semua motor listriknya. Dan seperti pada Lexus RZ, mobil ini juga menggunakan penggerak direct 4. Jadi bisa ada torque vectoring juga karena yang belakang digerakkan oleh motor listrik. Nah, dan ada tambahan sistem kemudi 4 roda all wheel steering, namanya rear wheel control kalau nggak salah ya. Tahu pokoknya all wheel steering. Jadi belakangnya juga bisa ikut belok. Pada kecepatan lambat, beloknya berlawanan dengan roda depan pada kecepatan lebih tinggi, berbarengan dengan roda depan arahnya, tapi hanya 4 derajat saja beloknya. Nah, pada saat kecepatan rendah itu seperti mobil yang wheelbase-nya lebih pendek jadinya. Kalau pada kecepatan tinggi seperti mobil yang wheelbase-nya lebih panjang gitu rasanya. Kami sudah coba juga di track itu. Nah, itu ada di channel Omobi karena kami membuatnya gaya vlog gitu kemarin. Nah, namanya dynamic rear steering tadi. Ternyata udah ditulis di situ. 0 ke 100 km/jam diraih dalam kemarin nggak nyoba dan nggak ada juga tulisannya, jadi ya nggak tahu. Yang pasti sih kayaknya sih rasa-rasanya mungkin di antara 5-6 detik gitu rasanya. 6-an sih rasanya sih itu. Berita selanjutnya, Mitsubishi Triton akan meluncur 26 Juli ini. Triton baru. Meluncurnya di mana? Di Indonesia, apa di Thailand, apa di mana nih? Thailand ya. Keduluan. Nah, Triton ini harus bisa lebih ganteng dari Ranger yang sudah ganteng sekali ya. Mitsubishi Triton dipastikan akan berganti generasi, tapi ini generasi baru. Meluncur 26 Juli ini 2023 di Mitsubishi mengeluarkan beberapa foto teaser sebagai bagian dari kampanye perkenalan double cabin ini. Bentuknya seperti ini. Mukanya lebih tegas. Grillnya tegak diapit lampu utama di kanan dan kirinya. Ada juga DRL tipis di atas lampu utama itu. Fendernya juga mengotak dan lebar. Bikin mobil ini jadi terlihat lebih lebar. Interiornya juga sempat diperlihatkan sedikit. Ada layar monitor besar di tengah dashboard. Instrumen clusternya pun sudah digital. Mesinnya belum tahu. Tapi Triton yang sekarang menggunakan mesin dengan kode 4N15 dengan tenaga 178,5 horsepower saja. Ya, mudah-mudahan ini akan menggunakan mesin yang baru lagi dan mudah-mudahan bisa lebih kencang lagi karena Rangernya tuh luar biasa. Susah tuh ngelawan Rangernya. Ranger tuh masalahnya cuma satu, di merek. Takut hilang lagi. Iya. Berita selanjutnya, Lamborghini mempersiapkan penerus Huracan tanpa Audi. Nah, ini nggak ada Audinya nih. Anda mungkin sudah paham kalau supercar entry level Lamborghini adalah produk kerjasama dengan Audi, yaitu Huracan. Gallardo yang diteruskan oleh Huracan selalu berbagi komponen dengan Audi R8. Nah, lalu Audi sudah memastikan tidak akan membuat R8 lagi. Aduh, sedih. R8 itu ganteng banget itu R8. Karena mau fokus bikin EV yang kencang kata si Audi. Nah, Lamborghini akhirnya memutuskan untuk bikin platform sendiri untuk penerus Huracan. Langkah ini diambil setelah pabrikan Italia ini sukses meraup untung di tahun lalu. Nah, kami yakin nih untungnya gara-gara apa? Urus. Begitu bikin SUV, charging. Laku nih zaman SUV. Profit yang mereka dapatkan mencapai 10 triliun. Banyaknya 10 triliun. Coba dibeliin bakso. Nah, angka ini naik 56% dibandingkan dengan 2021. Tahun tersebut mereka sukses menjual 9.233 unit mobil dan 5.367-nya adalah Lamborghini Urus. Itu belum baca loh bagian bawahnya loh tadi, menebak aja langsung Urus. Kata Francesco Scardaoni, ya, Direktur Regional Lamborghini Asia Pasifik. Karena kami sudah mendapatkan profit yang bagus, kami diizinkan untuk membangun platform sendiri. Francesco itu mengakui sendiri kalau mereka akan membuat sendiri tanpa mengandalkan platform yang dibuat oleh VW Group. Mereka akan lebih leluasa mendesain platform yang sesuai dengan DNA Lambo. Soal hal teknis yang akan dibawa oleh Huracan generasi terbaru nanti,
Lamborghini hanya mengatakan punya kemampuan plug-in hybrid. Dia hybrid. Aduh, iya makanya. Sesuai dengan rencana jangka panjang Lamborghini yang akan melakukan elektrifikasi untuk semua mobilnya mulai 2024. Lambo akan hybrid. Breaking news. Ini katanya ada Alphard yang baru saja meluncur di Jepang. Weh, baru aja launching nih. Jadi ini beritanya sangat-sangat mendadak dan ada breaking news gitu ya. Nah, Toyota itu mengumumkan kehadiran all new Toyota Alphard dan Velfire gitu ya. Velfire dia membakar gitu ya. MPV mewah ini dibekali dengan desain yang baru, luar sama dalamnya. Alphard dan Velfire menggunakan platform Tenagak, TNGK maksudnya, sebagai basisnya. Nah, penggeraknya 2 RFE dengan kapasitas 2.500 liter 4 silinder aja. Jadi semakin kecil, semakin sedikit silindernya, cuman tenaganya nanti semakin gede karena dibantu pasti dengan hybrid nih ya. Nah, kita baca dulu nih. Nah, tenaganya itu 180 horsepower pada 6.000 RPM dengan torsi sebesar 235 Nm pada 4.100 RPM. Ya, standar lah. Nah, transmisinya bernama Super CVT i-Transmission gitu. Sebagai penggerak, ada opsi. Nah, ini kan, nih. Two-wheel drive, gerak depan, atau all-wheel drive. Nah, itu kan yang internal combustion ya biasa lah ya. Itu pasti di Indonesia pasti masuk tuh kayak gitu. Nah, cuman ada pilihan mesin yang lainnya. Hybrid tuh kan? Kata aku juga apa? Beritanya. Oke. Mesin konvensional diambil dari keluarga jantung mekanis A25A FXS yang juga berkapasitas 2.500 liter 4 silinder. Oke. Namun ditempelkan dengan motor listrik untuk menghasilkan tenaga kombinasi 247 horsepower. Nggak salah. Gede banget. Transmisinya eCVT, jadi penyalur daya ke roda. Versi hybrid ini juga tersedia dalam penggerak two-wheel drive, yaitu front-wheel drive udah pasti, dan all-wheel drive. Nah, khusus untuk Velfire, ada satu varian baru namanya Velfire Z Premier. Kayak di bioskop ya, ada Premier segala ya. Mesinnya adalah T24A FTS untuk yang hybrid ini. Anda bisa menemukannya juga mesin ini di Lexus LM500. Namun tidak seperti versi yang Lexusnya. Nggak ada varian T24A dengan imbuhan hybrid gitu ya. Penggerak ini menghasilkan 275 horsepower dengan torsi puncak 430 Nm. Alphard mau kemana? Kencang-kencang. Tapi kencang loh Alphard sekarang juga yang biasanya enggak. Kalau berani bawa kotak sabun segede-gede di tol. Transmisi menggunakan buatan Toyota Direct Shift 8-speed AT ya. Dan akan meneruskan tenaga ke roda depan atau semua roda. Nah, itu kabar terbarunya, breaking news. Lanjutin lagi Om Mobi. Capek nih lari-lari dari tadi nih. Oke, kemudian masih sekitar VW, berita selanjutnya. VW akui keberadaan Tiguan baru. Jadi Tiguan ini akan lahir yang baru. VW Tiguan generasi terbaru diakui oleh VW akan segera hadir bulan Oktober mendatang dengan format short wheelbase. Waduh, 2 pintu dong, enggak ya? Pengakuan ini diumumkan VW dengan mengeluarkan foto-foto all new Tiguan yang masih berkamuflase. Bentuknya seperti ini. Aduh. Masih tertutup kamuflase, tapi masih agak terlihat bentuk keseluruhannya ya. Lampu depannya terinspirasi dari VW ID ya, gengnya ID. Desain bagasinya terlihat tegas dengan garis bodi yang terlihat jelas. Yang menarik, VW membuka selubung interior VW Tiguan terbaru ini. Nah, interior bagus sih ya. Kurang Eropa? Kurang Eropa. Enggak lah, ada Eropa sekarang udah mulai begitu arah-arahnya, arah mobil Cina. Nah, sebagai penggerak ada beberapa opsi katanya. Pertama ada 4 silinder 1500 cc dengan mild hybrid yang disebut dengan ETSI. Lalu ada pilihan mesin berkapasitas 2000 cc, bensin dan diesel. Dan tentu saja, nih Eropa ya, tidak lupa ada varian Tiguan F, plug-in hybrid electric vehicle. Desain teknisnya diumumkan nanti. Berita selanjutnya. Habis. Ya udah, itu saja news hari ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi bla 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 bla. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru karena ini berita-berita hari ini dikutip semua dari
motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Beli di description, beli.